Jadi ayat ini banyak yang serupa. Al-Maidah 51, Al-Maidah 57, Al-Imran 28 dengan An-Nisa 144. Ini ayatnya mirip semua. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Jelas sekali ayat-ayatnya gitu kan. Jadi kita tidak boleh membiarkan ini teman-teman sekalian. Ini perkataan yang, dan minimal sekali dia tidak boleh calonkan diri lagi. Sudah tidak boleh, mutlak. Dan hukumnya haram muslim memilih orang non-muslim, apapun alasannya. Dan orang-orang yang memilih non-muslim sebagai pemimpin mereka, dia jelas predikatnya munafik. Kok bisa Ustaz? Baik, buka Al-Quran sekarang. Kita buka An-Nisa 138 yang tadi saya bilang saya akan bacakan. Silakan kalau punya program di HP-nya kita baca ya. Saya kalau baca ayat ini asyik sekali nih. Sudah belum? Cepat, tepat dan rapi. Hah? Maaf ya sabar. Untuk menghadapi Ahok tidak ada sabar sekarang. Kalau hadapin antum muslimin nggak apa-apa. La ilaha illallah. Iya, Al-Maidah 38. 138 maaf, 138. Sudah lihat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Sampai sini masih tanda tanya. Siapa yang Allah masukkan orang munafik? Perhatikan 139-nya. Siapa yang Allah cap munafik yang harus kita bilang kamu akan dapat siksa pedih loh? Hai kaum munafikin, siapa itu yang Allah maksudkan? 139. Alladzina, orang-orang yang yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil dan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang beriman. Ayabtaguna indahumul izzah. Apakah mereka mengira bahwasanya ada kekuatan, ada kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu? Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan dan kekuatan kepunyaan Allah. Perhatikan ya. Jadi 138 Allah sebut, sampaikan dulu berita kepada orang munafik itu kalian akan masuk neraka, siksa. Siapa mereka? Allah bilang cirinya. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin-pemimpinnya. Apakah mereka kira ada kemuliaan di situ? Sama sekali enggak, kemuliaan di sisi Allah. Baik, 140-nya Allah mengatakan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Dan Allah telah turunkan dengan kekuatan dan penjelasan yang nyata dalam Alkitab Al-Quran, an idza sami'tum, kalau kalian dengar saja ayatillahi yukfaru biha wa yustahzahu biha, kalau ayat Al-Quran diingkari ataupun dijadikan bahan olok-olokan, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk sama mereka. Apa maksudnya makna duduk? Kata ulama tafsir, duduk itu orang bersebelahan akan ngobrol, akan berteman, akan bersahabat. Nggak boleh berteman, nggak boleh ketemu, nggak boleh ngobrol, nggak boleh apa-apa. Apalagi kalau mau dicalonkan, nggak mungkin. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan pembicaraan ke tempat yang lain atau mereka meninggalkan semua itu. Innakum idzan mithluhum. Kalau kalian dukung mereka itu berarti kalian sama saja dengan mereka. Lalu Allah bilang, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Perhatikan baik-baik terjemahannya. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di dalam neraka jahannam. Sama-sama ini. Ini siapa tadi yang disebutkan cirinya? Jangan lupa 139. Orang yang jadikan orang kafir sebagai pemimpin. 141 kata Allah. Ciri-ciri orang munafik, alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang munafik itu selalu nunggu-nunggu peristiwa yang terjadi bagi kalian, hai orang-orang beriman. Fa in kana lakum fathum minallah, kalau kalian dapat kemenangan dari Allah, qalu, mereka berlumba-lumba berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kita juga orang Islam? Nah, setelah umat Islam menang, baru mereka bilang, subhanallah, ayat ini seperti baru turun malam ini kepada kita. Ini 1400 tahun yang lalu loh ini. Luar biasa Allah bilang, membongkar ini. Kalau mereka orang Islam sudah menang, nanti lihat itu orang-orang munafik, orang liberal itu, oh kami kan juga orang Muslim, cuma itu ditafsirkan, ketuk aja sekali. Saking tidak boleh, kalau boleh sudah saya ketuk sendiri itu. Baiklah, kemudian dikatakan wa in kana lil kafirina nasib, kalau seandainya orang kafir yang dapat bagian,
Apa yang mereka bilang sama orang kafir itu? Kata Allah, qalu, mereka berkata, alam nastahwidh alaikum, bukankah, apa di situ Allah bilang? Bukankah kami turut memenangkan kalian dulu? Kami jadi tim sukses kalian? Ini kata Allah ya. Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami membela kalian supaya tidak diganggu oleh orang-orang beriman. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, Allah mustahil memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Tidak usah khawatir, mustahil mereka bisa menang. Bukankah sekarang orang kafir mengiming-imingkan negaranya kuat, negara mana bisa hancurin umat Islam? Mustahil. Sunnatullah, mereka tidak akan bisa. Lalu kata Allah dalam 143, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik tuh ngaku Islam, namanya Islam tapi bela-bela atau menyerang Islam, yukhadi'un Allah, mereka mau menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sebenarnya sedang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka disuruh salat, qamu kusala, mereka malas kalau salat. Yura'unan nas, mereka selalu riya, kalaupun salat riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir dengan Allah kecuali sedikit sekali. 143, Allah sebutkan ciri mereka. Mudzabdzabina baina dzalik, mereka ragu dan bimbang. La ilaha ula, tidak ikut kepada orang-orang beriman. Wala ilaha ula, tidak juga ikut orang kafir. Mereka sendiri bingung itu hidupnya orang munafik tuh. Enggak ikut sama orang beriman, sholat, ibadah semua di masjid. Enggak juga ikut orang kafir ke gereja. Mudzabdzab namanya. Enggak jelas, Allah bilang mudzabdzabina baina dzalik, orang yang tidak jelas statusnya, ya. Wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila, siapa yang telah Allah sesatkan maka kalian tidak akan bisa mendapatkan petunjuk baginya. Lalu Allah mengatakan 144, ini 144, kemudian Al-Maidah 51, Al-Maidah 57 dan Al-Imran 28. Ini 4 ayat semuanya sama bunyinya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, jangan kalian jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian dan meninggalkan orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina, khusus ini kalimat terakhir, lihat baik-baik apa kata Allah. Kalau kalian tetap mau pilih orang kafir sebagai pemimpin, kata Allah, inginkah kalian, ya, inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Mau nantang Allah, tetap pilih orang kafir sampai Allah siksa kamu karena alasan itu? Tanda tanya loh ini ayatnya. Allah tantang mereka. Lalu Allah mengatakan 145, innal munafiqin, semua orang-orang munafik itu, fid darkil asfali minan nar, di dasarnya api neraka. Walan tajid lahum nasira, kalian tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong. Baik, orang-orang munafik ini bisa tobat gak? Bisa. Tapi apa syaratnya? 4 syaratnya tobat orang munafik. Lihat ayat ini 146. Illal ladzina tabu, ini syarat pertama. Kecuali mereka taubat betul-betul nasuha. Taubat artinya meninggalkan kesalahannya. Tidak cukup wa aslahu, lalu mereka perbaiki kesalahannya. Iklankan di media, saya minta maaf karena saya salah. Harus, nggak bisa enggak. Kemudian yang ketiga, wa'tasamu billah, lalu mereka berpegang teguh pada agama Allah. Setelahnya istiqomah betul, Islam diterapkan sama dia. Bukan dia minta maaf kemudian dia tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tetap memerangi Islam dari belakang. Kemudian yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah, mereka ikhlaskan, tulus menjalankan agama Allah itu. Faulaika ma'al mu'minin, baru mereka masuk bersama dengan golongan orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, Allah akan kasih orang-orang beriman pahala yang besar. Lalu 147 terakhir, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima. Mengapa Allah akan siksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman? Allah enggak akan hukum, Allah akan kasih janji-janjinya. Dan Allah adalah maha mensyukuri, maha membalas kebaikan, dan juga maha mengetahui. Jadi jelas sekali, gitu kan? Orang-orang yang mendukung-dukung ini semua malah jadi masalah buat dia. Ya, supaya lengkap teman-teman lihat Al-Imran tadi yang saya bilang ayat 28 ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat Al-Imran surah nomor 3 ayat 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidaklah ya orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai wali mereka, pemimpin mereka dengan meninggalkan orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, pilih pemimpin-pemimpin kafir di tengah komunitas Islam. Kalau di tempatnya mereka ya apa boleh buat? Di Amerika, di Australia, negaranya mereka. Indonesia nggak bisa. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang buat itu, pilih pemimpin non-muslim di komunitas Islam, falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Maka tidak ada perintah dari Allah kecuali kalian harus menyelepas diri dari mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah ancam kalian dengan dirinya. Maksudnya Allah kalau datang azabnya bahaya loh. Jangan ditantang Allah ini. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ayat 29-nya, kita 28 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang munafik itu, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian terang-terangan menyampaikan, maka Allah tahu. Bukan cuma itu, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tahu semua yang di langit dan yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apapun yang Dia inginkan.